Uh, yeah. Guys, Halo guys. Halo, woi. kalian tahu nggak Enggak. anak pertanian ada yang buka Kalian kebun stroberi? Siapa tuh? siapa? Siapa yang Siapa tahu? tuh? Kamu nggak tahu siapa tuh? Kak Gandhi. Oh, Kak Gandhi namanya. Aku nembak. Yang Kim maksud tuh Kak Gandhi bukan yang punya Yang strawberry corps, cutting bukan punya sih? kebun stroberi itu. Kayaknya yang itu deh. Yang Ah, di Kintamani nggak sih? Yang di Pinjam Oh. mandiri. Iya. Tapi kakaknya sukses loh guys. Maksudnya dia di usia muda udah bisa punya kebun sendiri. Terus secara nggak langsung dia udah berwirausaha sendiri gitu loh. Dan membuka lapangan kerja untuk banyak orang nggak sih jatuhnya? Iya, Ya bener banget. kayak dia masih muda tuh udah punya kebun tuh kayak wow banget. Tapi kalau menurut kalian dari usahanya Kak Gandhi itu, masa sih kita pertanian kayak nggak ada usaha yang bisa kita lakuin gitu loh dari komoditi-komoditi pertanian yang ada. Contoh aja Kak Gandhi kan bisa jadi anak pertanian, dia bisa nanam stroberi itu. Maksudnya kita mungkin bisa nih melakukan bisnis dari ya komoditi-komoditi pertanian gitu. Tapi nggak selalu berkebun gitu, bisa nggak sih? Ya biar nggak hanya jual-jual doang. Bisa deh. Tapi aku kepikir. Hah? Iya, Bisa deh gimana deh? kayak gimana, Dit? Tapi aku kepikiran untuk buat bucket dari buah-buahan gitu loh. Misalnya kayak Kak Gandhi itu kan punya kebun strawberry, bisa nggak kita buat bucket dari strawberry? Bener tuh. Aku juga kepikiran kayak gitu juga karena kayak misal pernah nggak sih kita pasti sering lah ya ngeliat parsel-parsel gitu ya, apalagi buat galongan gitu juga, atau nggak hari raya tuh parsel-parsel buah gitu. Dan terus daripada cuman parsel doang yang kayak notabene-nya kalau parsel itu kan lebih berat gitu ya, kenapa kita nggak buat bucket tapi bukan dari bunga gitu lah. Jadi biar lebih ada keunikan, jadi kayak bucketnya itu dari buah sama sayur gitu. Udah. Nah, kayak gitu lah gimana, guys? Kayaknya bagus tuh. Boleh tuh. Karena jarang juga sih aku lihatnya. Biar kayak lumayan kan, misal kalau kita buat itu misalnya untuk kating-kating kita nih yang di FP juga, atau mungkin juga buat para dosen-dosen juga bisa kan, untuk sekalian jadi ajang promosi kita gitu. Jadi misal mereka lagi sidang, selesai sidang itu atau wisuda itu tuh bisa jadi ini loh ciri khasnya FP, ini ciri khasnya fakultas pertanian gitu. Jadi kayak kita buat sesuatu yang baru yang emang belum pernah ada sebelumnya gitu. Ya kelihatan. Nah, pertanyaan banget nih. Instruksi guys, instruksi. Yuk, masuk. Terus kalau misalnya kita kan mau bikin bucket yang bisa dibilang belum ada yang jual ya. Kan biasanya kalau orang jual bucket itu bucket yang kayak bucket bunga itu kan yang dipegang itu kan, bukan yang ditempatin kayak parcel itu bukan kan? Bukan. Bucket yang dipegang. bukan kayak gedebong juga. Terus kalau misalnya kita mau membuat itu ke dalam bentuk BPC ataupun PKM gitu misalnya, terus kalau tadi ada pertanyaan latar belakang dari kita membuat ini nih apa gitu, membuat si bucket ini nih kira-kira apa gitu. Kalau dari aku sendiri sih lebih ke bagaimana kita memperluas lapangan kerja di sektor pertanian, tidak terbatas hanya kita berkebun aja, tidak hanya terbatas mengolahnya menjadi makanan dan lain hal, tapi kita bisa mengolahnya menjadi produk yang memang bisa menjadi kayak souvenir atau apapun itu kan salah satu souvenir sebenarnya, tapi dalam bentuk bucket seperti itu. Kalau aku sih mungkin dari teman-teman lain, kalau ditanya latar belakangnya dari teman-teman lain kayak gimana? Aku setuju sih yang Ayu bilang tuh. Mantap ya. Aku juga. Terus ini kayaknya juga jadi inovasi baru nggak sih buat kita, karena belum ada nggak sih yang lebih ke bucket sayur itu belum ada kan? Iya benar. Sebenarnya inovasi baru yang memang ya yang lainnya juga belum pernah buat, karena kalau untuk mereka habis mereka ujian proposal atau seminar hasil ataupun saat sidang itu biasanya ya cuman bunga-bunga doang, dan
Iya. Tidak menutup kemungkinan juga itu juga dari teman-teman dari fakultas tetangga gitu ya, Iya. bukan fakultas kita yang Waduh, menyusunnya, yang waduh. buatnya. Jadi Jangan dibiarkan tapi masa sih FP nggak punya brand khas. sendiri, Iya, ciri ciri khasnya khasnya sendiri. sendiri ya. Ya, boleh. Oh ya, mau nanya dong. Apa? Dari sekian banyak keunikan, sekian banyak kelebihan yang kita diskusiin tadi, apakah ada kelemahan dari produk ini? Kalau Berarti aku jatuhnya sendiri ke sih, rumusan masalahnya, guys. Iya. ya Iya. kalau aku sendiri sih kelemahannya itu udah pasti satu, kombinasi sayurannya dulu. Kayak apa yang bakal kita pakai itu lumayan agak mikir juga sih ya, karena kan sayur nggak semuanya ada yang keras banget, ada yang cepat rusak juga. Jadi kayak tahan lamanya itu tuh yang kita perlu pertimbangkan. Jadi kombinasi sayuran mana yang bisa bikin estetika, dan juga kombinasi sayuran mana yang emang bisa disimpan lebih lama, dan yang mana yang nggak bisa terlalu lama gitu. Kalau aku sendiri sih itu, mungkin dari yang teman-teman lain.